Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu dan warahmatullahi bapak-bapak. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, di sini sebelum kita mulai materinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum kita mulai ke materi pokok bahasannya, saya akan membuat ice breaking mengenai jari tangan. Sekarang jari tangan. Biar enggak terlalu stres, biar longgar, biar nyantai sedikit. Jadi ice breaking-nya, iya, ice breaking-nya satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi dua, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, profil pelajar Pancasila. Ya. Mantap, Bu. Oke, mantap, Ibu. Ya, ini kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai asesmen diagnostik. Bentar ya, Bapak Ibu. Siap, Ibu, siap. Ya, di sini kita akan membahas bersama tentang asesmen diagnostik. Berikut, selamat datang. Berikut adalah tujuan kita dari sesi ini. Tujuan yang diharapkan dari akhir sesi ini adalah agar Bapak dan Ibu peserta mampu memahami tujuan asesmen diagnostik. Kemudian, Bapak dan Ibu mampu mengidentifikasikan jenis-jenis asesmen diagnostik. Berikutnya, Bapak dan Ibu mampu tahapan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Lanjut. Kemudian agenda sesi yang diharapkan di sini adalah kita mampu mengerti tujuan dari asesmen diagnostik. Kemudian asesmen diagnostik itu terdiri menjadi dua bagian, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ya, kesepakatan kita bersama sebelum kita memulainya, sesama anggota kelompok harus saling menghargai peserta dan fasilitator. Kemudian satu di antara kita yang berbicara, semua mendengarkan. Diharapkan di sini Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi aktif. Kemudian
fokus pada sesi belajar. Adapun tujuan daripada asesmen diagnostik tersebut secara umum sesuai dengan namanya, diagnostik. Kalau bahasa kedokterannya diagnosa. Jadi diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ini maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui kemampuan dasar siswa itu sebelum kita memasuki atau memulai pelajaran. Kondisi siswa itu sebelum memulai pelajaran bagaimana kondisinya? Apakah dia dari rumahnya sudah sarapan? Karena saat sekarang ini kan kita lihat juga banyak kita ibu-ibu yang lebih mempercayakan anak untuk sarapan di rumah, di luar daripada di rumah. Diberi saja uang jajan, kemudian anak sarapan di luar. Jadi kondisi sarapan di luar itu belum tentu lebih sehat dibandingkan dia sarapan di rumah. Jadi itu yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi awal siswa, kemudian mengetahui kemampuan dasar daripada siswa kita tersebut. Tujuannya yang kedua yaitu asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Adapun tujuan daripada masing-masing asesmen tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa di sini maksudnya apakah anak tersebut dari rumah dia tanpa ada suatu masalah atau tanpa ada suatu beban dari pikirannya, yaitu beban dari permasalahan di rumah. Biasanya anak-anak itu kalau dari rumah dia sudah mengalami masalah mengenai kedua orang tuanya, terbawa emosinya sampai dengan ke sekolah. Jadi itu tujuannya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai psikologi dan sosial emosi daripada siswa-siswa kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah ini, contohnya adalah apakah dia di rumah itu bisa membuka bukunya, bisa mengerjakan tugas-tugasnya atau LKPD seperti masa sekarang ini masa daring. Karena anak-anak kita ini, kalau kami di daerah kami, daerah Asahan ini banyak anak yang dia membantu orang tuanya mencari nafkah, jadi sehingga dia sibuk bekerja di luar, sementara PR-nya di sekolah tidak dikerjakan. Jadi kita yang harus mengetahui terlebih dahulu aktivitas dia selama belajar di rumah gimana. Dia apakah di rumah dikerjakannya, apakah tidak, kalau nggak dikerjakannya, apa permasalahannya, apa penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui kondisi keluarga siswa. Sama-sama kita ketahui bahwa kita di BK ini banyak di antara anak-anak kita yang bermasalah ini biasanya yang orang tuanya bermasalah antara ayah dan ibunya, sehingga menghasilkan anaknya juga yang bermasalah. Jadi itu harus kita ketahui terlebih dahulu kondisi daripada keluarga siswa tersebut. Mengetahuinya gimana caranya? Selain kita lihat daripada tugas-tugasnya, kemudian kita juga harus mengadakan home visit. Ada masalah apa dia? Makanya sampai terjadi seperti misalnya tidak mengerjakan LKPD sampai beberapa kali. Jadi kita harus kunjungan rumah dulu, melihat permasalahannya, melihat latar belakang keluarganya gimana.
Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa ini, kita harus mengetahui, misalnya LKPD itu kenapa kok anak ini nggak datang ke sekolah mengantarkan LKPD-nya, itu harus kita ketahui, kita bisa telepon orang tuanya, apa permasalahannya. Seperti kami di sini, ada siswa kami yang tidak mengerjakan LKPD, dia tidak pernah hadir untuk mengantarkan LKPD atau tidak pernah daring, itu karena pergaulan siswa, pergaulan dia di luar sekolah ini, kalau dia misalnya basic keagamaan dia tidak kuat, itulah dia yang mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang di luar seperti anak pang. Jadi kalau udah seperti pergaulan seperti itu kita agak susah juga untuk menariknya, supaya kembali agak berat. Kami sudah mengalami hal yang seperti itu. Ini kita juga harus home visit. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Gaya belajar anak-anak ini masing-masing beda-beda. Ada yang dia kelihatan nggak belajar, tapi baca buku sekali sudah dapat gitu. Ada yang dia kutu buku belajar aja, tapi agak lemot sedikit. Tapi kuncinya dia kalau dia tekun di dalam belajar anak-anak ini, mudah-mudahan insya Allah dia akan mudah di dalam mengikuti materi-materi pelajaran yang selanjutnya. Itu tadi tujuan daripada asesmen diagnostik non-kognitif. Ada 5 tujuannya. Kemudian kita masuk kepada asesmen asesmen kognitif, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Karena kita ketahui juga bahwa IQ daripada anak-anak kita ini masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Satu mungkin mudah mendapat, yang satu agak lama harus diulangi beberapa kali. Yang berikutnya, yang ketiga, tujuan daripada asesmen kognitif yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi kita mungkin kan sering juga memberikan atau guru yang yang curhat, gimana Bu anak ini kalau begini, ya dilakukanlah remedial. Kemudian masuk pada asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Kemudian yang berikutnya, asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut. 1. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. 2. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. 4. Gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Yang berikutnya,
Asesmen diagnostik non-kognitif mempunyai beberapa tahapan, yaitu tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ada 2. Yang pertama adalah persiapan. Untuk melakukannya kita lakukan dulu persiapan, yaitu menyiapkan alat bantu, bisa berupa gambar yang mewakili emosi, kemudian bisa berupa pertanyaan panduan, bisa membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kemudian pelaksanaan daripada asesmen diagnostik non-kognitif ini, yaitu dengan cara meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar, serta menjelaskan aktivitasnya selama belajar dan aktivitasnya yang lain. Kemudian tindak lanjut daripada asesmen diagnostik di sini adalah yang pertama identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Biasanya kita kan kalau siswa kita ini yang emosi itu kita perlu adakan pendinginan dulu. Kalau nggak kita adakan mediasi atau pendinginan, nanti dia bisa nyolot. Makanya siswa itu harus mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, mengajak berdiskusi 4 mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya. Berikutnya, asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Yang berikutnya, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Diagnosis, dan tindak lanjut. Contoh kegiatan tindak lanjut di sini, 1. Lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham, hitung rata-rata kelas. 2. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. 1. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. 3. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian 3. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. 4. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Ya, sebelum saya mengakhirinya daripada materi pembelajaran asesmen diagnostik, adakah di antara ibu-ibu dan bapak-bapak
yang ingin bertanya, atau dapatkah salah satu di antara anggota kelompok menyimpulkan daripada asesmen diagnostik tersebut? Sekian. Dari saya sudah pas, Bu Susilawati. Ya, Pak Jo, terima kasih. Mungkin sudah pas juga Bu yang Ibu jelaskan dari presentasi Ibu, soalnya mendetail juga sih yang Ibu jelaskan, tidak ada pertanyaan kali. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Roslan gimana? Iya, benar yang bilang Ibu ini apa tadi yang sudah tadi Ibu jabarkan tentang materi Ibu tadi memang sudah cukup mendetail Ibu terangkan, jadi saya rasa sudah cukup pas. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah pas, tidak ada yang ingin dipertanyakan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu